Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Janem. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Dalam tayangan video ini, saya ingin bicarakan adalah permasalahan yang dihadapi anak-anak muda kita. Masalah ini masih merupakan bagian dari tema besar problematika relasi dengan anak zaman now. Saya yakin bahwa setiap orang mempunyai masalahnya sendiri-sendiri. Demikian pula dengan anak-anak muda. Mereka juga mempunyai masalahnya yang dihadapinya sendiri. Namun yang menyedihkan adalah bahwa anak-anak kita yang mempunyai masalah itu belum mempunyai kemampuannya untuk mengatasi masalahnya yang dihadapi itu. Mereka masih bergulat dengan kepribadian dan dirinya sendiri. Maka masalah itu akan menghambat perkembangan dirinya untuk menjadi pribadi dewasa dan matang. Siapa yang harus membantu mereka? Jawabnya adalah orang tua mereka sendiri. Orang tua adalah pelindung, pendidik utama dan pertama dalam hidup anak-anak mereka. Mereka adalah andalan yang dibanggakan. Maka yang harus membantu dan menolong anak mengatasi masalah mereka adalah orang tua yang dipercaya dan mereka dekat dengan hidupnya. Maka tujuan dari tayangan ini, saya ingin menunjukkan kepada orang tua permasalahan umum yang sering dihadapi oleh anak-anak itu. Dengan mengetahui permasalahan itu, Anda bisa dengan tepat mendampingi anak-anak Anda dan bisa menduga bila anak Anda menghadapi permasalahan mereka. Juga diharapkan Anda bisa membantu anak-anakmu itu keluar dari masalah yang dihadapi. Marilah kita langsung membahas permasalahan yang ada pada anak ini pada umumnya terjadi dalam diri anak-anak kita dalam proses perkembangan mereka. Selamat menyimak, menyaksikan dengan tekun sampai tuntas tayangan video ini. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, menurut para ahli ada 5 problem khas yang dihadapi oleh anak-anak muda kita. Ini pada dasarnya adalah problem prinsip yang sering mereka hadapi. Tidak ada problem lain kecuali masalah-masalah di sekitar ini. Mari kita bahas satu persatu masalah-masalah ini. Yang pertama adalah problem dengan teman. Remaja sering dipusingkan dengan teman-teman sendiri. Di satu pihak, mereka sangat butuh teman. Teman itu bisa untuk menjadi tempat curhat, ketawa ketiwi,
rame bareng, main, gaul, dan sebagainya. Pokoknya adalah segalanya bagi anak muda. Mereka menjadi kebanggaan tersendiri kalau bisa bergabung dengan teman-teman itu. Banyak teman-teman adalah semakin dibutuhkan. Tetapi di lain pihak, teman-teman yang sama bisa menjadi problem atau permasalahan atau persoalan. Akan timbul masalah ketika mulai ada ketidaksamaan yang sulit dijembatani tanpa menipu diri. Inilah yang terjadi dalam diri mereka sebagai permasalahan yang dihadapi. Waspadalah sebagai orang tua dalam hal ini. Jangan biarkan dihadapinya sendiri bila belum mampu. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dibuli, diperas oleh teman-temannya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah problem cinta. Jatuh cinta tidak selalu berjuta rasanya, karena banyak lika-likunya yang dihadapi. Jangan dianggap remeh urusan patah hati, karena momen itu bisa membuka pintu berbagai persoalan yang selama ini ditekan, disembunyikan, diabaikan. Banyak contoh di tengah-tengah kita bagaimana problem cinta ini bisa membawa masalah serius, bahkan bunuh diri bila mereka gagal bercinta. Orang tua harus serius dalam hal ini. Sebelum problem itu muncul, berilah kepada anak-anakmu ketegasan dalam hal masalah ini. Prinsip ketat harus disampaikan, terutama dalam hal iman dan moral. Kebebasan diberikan ketika mereka harus memilih cita-cita hidup dan mencita-citakan masa depannya. Harus dicatat jika di masa sebelumnya remaja sudah mempunyai persoalan tersendiri yang kompleks, tetapi direpres habis, ditekan, maka masalah besar akan terjadi. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, masalah selanjutnya adalah yang ketiga, problem akademik. Setiap remaja pasti ingin naik kelas, bahkan kalau bisa menjadi juara. Mereka semua ingin berprestasi dalam belajar. Mereka ingin sukses, tetapi tidak mudah dapat nilai baik. Hal itu bisa jadi karena selain pelajarannya sulit, juga perlu belajar lebih giat. Juga dibutuhkan disiplin diri lebih ketat. Banyak anak-anak sekarang ini dibebani oleh berbagai macam tugas sekolah. Belum lagi kalau banyak tugas kelompok dan tugas praktikum bagi yang sudah SMU atau kuliah. Seluruh waktunya habis untuk belajar. Tidak ada waktu untuk istirahat, apalagi waktu untuk bermain atau rekreasi. Kompetisi di sekolah bisa menjadi motivator, namun ada yang menganggapnya sebagai ancaman dan juga kesulitan. Orang tua perlu kreatif dalam hal ini. Ajaklah anak-anak di hari yang libur sebagai hari keluarga untuk rekreasi ringan yang tidak membutuhkan banyak orang maupun biaya. Misalnya hari Minggu, setelah ke gereja bisa dijadikan hari
untuk bersama-sama meninggalkan rutinitas harian, bisa rileks bersama-sama yang menyegarkan. Problem dengan orang tua dan anggota keluarga lain adalah salah satu masalah yang juga sering menjadi dalam keluarga. Generasi menjadi gap. Generasi gap membuat komunikasi anak dengan orang tua sering on off, bahkan kurang nyambung. Hal ini terjadi karena adanya beda persepsi, beda pendapat, beda kesenangan, beda kebiasaan, beda generasi. Selain itu, remaja sering bersitegang atau konflik dengan orang tua. Orang muda sering merasa kurang dimengerti dan terpaksa nurut orang tua karena takut. Ditambah masalah lain, ketika orang tua atau anggota keluarga lain serumah mengalami masalah berat misalnya, situasi yang terjadi di dalam keluarga itu sangat berpengaruh pada yang lain. Ini faktor lain yang sering tidak disadari. Banyak anak-anak muda yang lari dari rumah karena tidak betah tinggal di rumah karena konflik itu. Yang terakhir, problem diri sendiri. Remaja sering bingung dengan diri sendiri. Hal itu bisa dimengerti karena dari perkembangan kepribadian mereka masih terus berproses sampai pada usia tertentu. Berubah diri itu tidak nyaman karena tempat yang baru itu tidak membuat kerasan, perlu penyesuaian diri. Keinginannya banyak, realisasinya kurang. Remaja juga sering bertanya, kenapa aku kok beda dengan dia? Kenapa aku selalu nggak percaya diri? Kenapa sih aku selalu berubah-ubah? Kenapa emosiku tidak stabil? Dan masih banyak persoalan yang berakar dari diri sendiri. Hal ini mengingatkan kita bahwa mereka itu kebanyakan dalam masa transisi kepribadian. Proses mencari jati diri menjadi masa yang membuat problem antara merubah atau tetap menikmati apa yang selama ini menjadi faktor kenyamanan dirinya sendiri. Inilah yang membuat dirinya bingung, bertanya diri, dan tidak percaya dengan dirinya sendiri. Dia mengalami stres dan berkembang menjadi depresi, beban menumpuk. Disinilah orang tua harus siap membantu dan mendampingi anak-anaknya. Perlu mengetahui permasalahan umum mereka. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, inilah problem utama yang dihadapi oleh orang muda. Biasanya anak muda yang tidak didampingi dengan baik tidak bisa terbuka dengan orang tuanya. Mereka lebih suka menyembunyikan diri dengan masalah-masalah yang dihadapi itu. Mereka menyimpannya dan tidak mencari bantuan dengan orang-orang yang terdekat. Sementara dirinya juga belum mampu menghadapi masalah itu dengan kekuatannya sendiri. Inilah yang membuat
relasi menjadi terhambat. Inilah saat orang tua ikut ambil bagian dalam mendidik dan merawat anak-anaknya. Dia harus siap menjadi penyelamat dan penolong anaknya. Ciptakanlah sejak masa kecil anak-anak itu percaya dan mengandalkan orang tuanya. Biarlah anak sampai mengatakan, "My father is my hero, my mom is everything." Dalam ungkapan itu terdapat tingkat kepercayaan atau trust dalam diri anak kepada orang tuanya yang tinggi. Anda menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anak-anakmu. Maka selamat berjuang dan belajar supaya peran Anda sebagai orang tua semakin menjadi tumpuan harapan, kebanggaan, dan andalan anak-anakmu. Sehingga Anda sungguh mewujudkan janji Anda untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak keturunanmu. Akhirnya, terima kasih atas perhatian Anda telah menonton tayangan ini sampai tuntas. Terimalah salam kasih saya, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.